Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan bicara tentang Kabupaten Aceh Selatan. Kabupaten Aceh Selatan nih adalah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh, Indonesia. Jadi pada pertengahan 2023 jumlah penduduknya itu ada sekitar 239.475 jiwa. Pembentukan kabupaten ini sendiri ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1956 pada 4 November 1956. Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 10 April 2002 lalu resmi dimekarkan sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2002 menjadi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Singkil, dan Kabupaten Aceh Selatan. Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah Kecamatan Labuhan Haji, diikuti oleh Kecamatan Keluet Utara, sementara jumlah penduduk paling sedikit tuh di Kecamatan Sawang. Sebagian penduduk terpusat di sepanjang jalan raya, pesisir, dan pinggiran sungai. Nah, untuk batas wilayah sendiri, Aceh Selatan tuh punya batas wilayah di utaranya sama Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Gayo Lues. Kalau di timur itu berbatasan sama Aceh Singkil dan Kota Subulu Salam. Kalau selatannya itu berbatasan sama Aceh Singkil dan Samudra Indonesia. Untuk di baratnya itu berbatasan sama Aceh Barat Daya, guys. Terus dari topografi sendiri, Kabupaten Aceh Selatan sangat variatif ya. Terdiri dari dataran rendah, bergelombang, bebukit, sampai pegunungan dengan tingkat kemiringan yang curam dan terjal. Dari data yang diperoleh, kondisi topografi dengan tingkat yang miringnya itu curam, terjal itu sampai 63,45% guys. Berarti kan memang pegunungan, habis itu jurang-jurang di daerah ini itu kan banyak kali, hampir setengahnya gitu dari topografi yang ada. Kalau dataran tuh dihitung-hitung ya, menurut data itu cuma 34,66%. Jadi berbanding terbalik gitu ya sama daerah terjal, daerah bebukit, daerah jurang-jurangnya macam tuh. Nah, untuk jenis tanah sendiri di Kabupaten Aceh Selatan adalah jenis tanah potjolik merah kuning yang mencapai itu 161.000 hektar. Dan paling sedikit adalah jenis tanah regosol yang cuman 5 ribuan hektar. Untuk bentang laut dan daratan yang luas dinilai sangat strategis nih untuk di Aceh Selatan untuk dapat dikembangkan khususnya di sektor perikanan tangkap maupun ikan air tawarnya. Penjelasan seterusnya, Kabupaten Aceh Selatan nih punya 18 kecamatan dan 260 desa. Atau bahasa sana tuh gampung namanya. Tingkat kepadatan penduduknya tuh ada di 53 jiwa per kilometer persegi dengan luas wilayah 3.841 kilometer dan sebaran penduduk 60 jiwa kilometer persegi. Ngerti kalian guys yang segi-segi itu? Aku pun gak ngerti, aku cakap-cakap aja nih. Terus apalagi kita bahas tentang Aceh Selatan nih di sebaran wilayah lah ya. Kabupaten Aceh Selatan itu terbentang mulai dari Kecamatan Labuhan Haji yang berbatasan sama Kabupaten Aceh Barat Daya sampai ke Kecamatan Trumon Timur yang berbatasan sama Kota Subulu Salam. Pada tahun 2010, ini data lama kita pakai. Jumlah kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan itu ada 16 kecamatan. 2 kecamatan di bagian timur yaitu Trumon dimekarkan lagi menjadi 2 kecamatan sehingga keseluruhan kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan sekarang berjumlah 18 kecamatan. Nah, just info ya guys ya, kita bikin video nih tuh di daerah Samadua dan daerah Kota Tapak Tuannya. Jadi Kota Tapak Tuan itu adalah kota terbesar di Aceh Selatan dan merupakan pusat ekonomi dan pusat dagang di Aceh Selatan. Nah, sekarang kita sebutin lah ya kecamatan-kecamatan yang ada di Aceh Selatan nih. Yang pertama ada Bakongan, yang kedua Bakongan Timur, terus ada Keluet Utara, Keluet Selatan, Keluet Tengah, Keluet Timur, Kota Bahagia, Labuhan Haji,
Labuhan Haji Timur, Labuhan Haji Barat, Mekek, Pasir Raja, Samadua, Sawang, Tapak Tuan, Trumon, Trumon Tengah, dan Trumon Timur. Nah, untuk penduduk yang paling banyak itu tentu aja ada di Tapak Tuan ya guys. Diikuti sama daerah Samadua, Sawang, Labuhan Haji Barat, Keluut Timur sama Keluut Selatan, dan daerah Keluut Utara tentunya. Terus untuk daerah paling sedikit penduduknya itu ada di daerah Trumon Tengah sama daerah Trumon. Di daerah Keluut Tengah juga sedikit, di Bakongan sama Bakongan Timur juga sedikit. Itulah sebaran-sebaran penduduknya yang ada di Aceh Selatan nih, di kecamatan-kecamatannya ya guys. Terus Kabupaten Aceh Selatan nih juga punya 3 suku asli ternyata, yaitu suku Aceh 60% lebih, suku Ane Jame 30% lebih, dan suku Kluet 10%. Oh iya, mungkin kalian masih bingung gitu ya, suku Anak Jame itu suku apa? Jadi suku Anak Jame itu adalah suku perantau dari Minangkabau yang telah bermukim di sana itu sejak abad ke-15 guys. Walaupun udah tidak ada lagi yang gunakan sistem adat matrilineal, namun mereka masih gunakan bahasa Minangkabau, dialek Aceh. Unik kan? Iyalah, unik kali nih, apa pula nggak unik? Itu mereka gunakan itu biasanya dalam percakapan sehari-hari antar sesama mereka orang Anak Jame. Bahkan kepada pendatang-pendatang pun mereka bercakap tuh itu dialeknya kayak Aceh tapi logatnya agak ke Padang-Padangan gitu. Pokoknya unik kali lah guys. Perlu lah ya kayaknya kalian tuh sekali-sekali datang ke Aceh Selatan nih biar tahu kalian kayak mana di sini tuh. Nah, sekarang untuk sebarannya nih ya. Suku Aceh itu yang hampir 60% lebih tuh sebarannya itu di daerah Labuan Haji Barat, Sawang, Mekek, Pasir Raja, Keluut Utara, Bakongan, Bakongan Timur, Kota Bahagia, Trumon, Trumon Tengah sama Trumon Timur. Kalau suku Anak Jame itu biasanya mereka sebarannya itu di Keluut Selatan, Labuan Haji Timur, sama terus di Tapak Tuannya. Terus untuk suku Kluet itu biasanya mereka ada di Kluet Timur, Kluet Tengah, Kluet Utara. Nah, inilah biasanya 3 suku inti yang ada di Aceh Selatan nih, yang paling banyak lah ditemui. Seterusnya kalau kita bicara tentang Aceh Selatan, nggak enak kalau kita nggak bicara tentang wisatanya guys. Jadi di sini tuh banyak wisata pantai, banyak wisata air terjun, banyak wisata gunung yang memanjakan mata kita. Contohnya ada Pantai Cemara. Jadi untuk mengisi liburan sama keluarga, tempat wisata ini tuh nggak pernah sepi dari pengunjung guys. Tempat wisata ini berada di Gampung Ujung Bate, Kecamatan Pasir Raja, Kabupaten Aceh Selatan. Selanjutnya ada Pulau Dua. Jadi objek wisata Pulau Dua nih sangat cocok untuk Anda sama keluarga dijadikan tempat untuk mengisi liburan. Tempatnya ada di Bakongan Timur, berjarak 67 km dari Tapak Tuan. Jadi kalau kita mau ke sana tuh kita bisa sewa perahu-perahu nelayan, piginya pagi, pulangnya sore. Di tengah pulau tuh kita dapat sinyal kok. Minta aja nomor nelayan tuh kalau kita mau pulang sore-sorenya. Telepon kan dari pulau tuh. Nggak mungkin nggak dijemput. Nelayan di sini baik-baik, tapi jangan lupa bawa makanan ya, nanti sampai sana nggak ada yang jualan, takutnya kelaparan pula. Awak belum pernah sih ke Pulau Dua nih, tapi suatu saat pengen juga. Kata orang ongkos ke sana tuh murah, cuma 50.000 PP. Cobalah, semurah itu wisata di Aceh Selatan nih, apa nggak mantap kali? Terus ada Puncak Sigantang Sira. Tempat ini punya konsep agrowisata yang berada di Kecamatan Trumon. Untuk menuju ke tempat ini nih butuh waktu 1,5 jam dari Tapak Tuan dengan jarak tempuh 78 km guys. Ada juga Tapak Tuan Tapa. Tempat ini nggak asing lagi lah ya bagi kita orang Indonesia. Apalagi kalau kita ke Aceh Selatan. Tempat ini bersejarah kali nih, punya daya tarik sendiri. Selain dapat melihat tapak raksasa,
Pengunjung juga dapat melihat keindahan kota Tapak Tuan dari atas Gunung Lampu. Selanjutnya ada pemandian Idingin. Tempat ini juga nggak pernah sepi dari pengunjung. Tempat ini ada di Gampung Lok Pawuh. Selain memiliki air terjun dan airnya dingin, tempat ini juga punya pantai dengan pasir yang putih. Terus ada Lok Rukam guys. Pernah dengar kalian Lok Rukam? Ini objek wisata paling terkenal di Aceh Selatan. Pantainya itu langsung menghadap ke Samudra Hindia. Di tempat ini kita juga bisa menikmati kuliner khas Aceh Selatan yang disajikan oleh pengelola kafe warga-warga setempat yang orang-orang Aceh dan orang-orang Anek Jami. Pokoknya kalau kita bicara tentang wisata Aceh Selatan nih nggak habis-habis guys, sampai subuh pun masih ada. Saking banyaknya dan saking cantiknya tempat nih. Jadi sedikit penjelasan ya. Tapak Tuan ini adalah ibu kota dan pusat pemerintahan di Kabupaten Aceh Selatan. Tapak Tuan, kota setingkat kecamatan yang juga dikenal dengan sebutan Kota Naga. Dalam kesehariannya masyarakat di sini itu berbahasa Jame, bahasa Aceh dan berbahasa Kluwet. Sering mereka tuh nyebut kota ini dengan sebutan Talua atau Teluk. Kota ini punya makanan khas yaitu kue pala. Di Tapak Tuan banyak juga nih pendatang guys. Cuman penduduk asli sana tuh itu suku Anek Jame aslinya. Yang tadi saya bilang sebelumnya mereka perantau dari Minangkabau. Selain Anek Jame, suku Aceh juga banyak. Suku Kluwet juga banyak. Suku Jawa, suku pendatang lah. Suku Chinese pun ada 1-2. Untuk kampung di Tapak Tuan ini ada 7 kampung dan 9 kelurahan. Kalau kampung atau gampung orang sana nyebutinnya itu ada Air Berudang, Air Pinang, Batu Hitam, Gunung Kerambil, Lok Rukam, Panjupian, Panton Luas. Dan kelurahannya itu ada Hilir, Ulu, Jambo Apa, Lok Bengkuang Timur, Lok Ketapang, Padang, Pasar, dan Tepi Air. Nah, paten kali Tapak Tuan nih guys. Tapak Tuan nih, itu kan saya udah sebutin tadi kan, itu ibu kota dari Aceh Selatan. Kota ini tuh berjarak 500 km dari ibu kota Aceh, yaitu Banda Aceh. Tapak Tuan itu berasal dari 2 kata ternyata guys, yaitu tapak dan tuan. Penamaan ini tuh nggak terlepas dari legenda Tuan Tapa yang keberadaan tapak kaki raksasanya itu masih ada di sana. Legenda ini jadi cerita rakyat turun-temurun yang masih dipercayai sampai saat ini. Ceritanya gini, pada zaman dahulu hiduplah seorang petapa sakti bertubuh raksasa bernama Syekh Tuan Tapa. Dia tuh sering bertapa, bersemedi, mendekatkan diri kepada Tuhan di sebuah bukit yang kini disebut dengan Gunung Tuan di Tapak Tuan. Suatu ketika ada sepasang naga dari daratan Tiongkok. Jumpalah bayi perempuan manusia dengan tai lalat di perut. Terapung dia sendirian di tengah lautan Samudra Hindia nih. Mereka menyelamatkan bayi manusia tuh, merawatnya sampai tumbuh jadi anak perempuan di bukit yang kini disebut dengan Gunung Alur Naga. Beberapa tahun berlalu, keberadaan sepasang naga dan anak perempuan itu sampai ke telinga raja dan permaisuri kerajaan Asralanoka, sebuah kerajaan di kawasan Samudra Hindia lah pokoknya. Raja dan permaisuri itu hilang anak perempuannya ketika berlayar di Samudra Hindia beberapa tahun silam. Mereka curiga anak perempuan yang dirawat kedua naga itu anak mereka. Mereka membujuk naga, memintanya untuk ngasih lah anak perempuan tuh ke mereka. Tapi naga tuh nolak. Terus raja sama permaisuri ini bawa lari anak perempuan tuh ke kapal dan pergi menyusuri lautan. Naga marah, dikejar sampai ke tengah lautan dan terjadilah pertempuran. Singkat cerita, ternyata itu mengusik persemedian Tuan Tapa. Tuan Tapa tuh keluar dari gunung, melangkahkan kakinya
di karang untuk melontarkan tubuh ke laut tempat pertempuran. Jejak kaki itulah yang sampai sekarang membekas di karang yang kini disebut dengan Gunung Lampu. Orang-orang menyebut Tapak Tuan dan menjadi cikal bakal nama Tapak Tuan, tempat kota ini. Tuan Tapa berniat menyelamatkan anak perempuan tuh ternyata guys, agar nggak jadi korban pertarungan tersebut. Ternyata hal itu membuat marah kedua naga, terjadi pertempuran antara Tuan Tapa sama keduanya. Terus pertarungan itu dimenangi Tuan Tapa dan kedua naga tewas. Adapun raja dan permaisuri itu kembali memiliki anak. Mereka bersama pengikutnya menetap di Aceh Selatan. Mereka nggak bisa kembali ke kerajaan Asralanoka karena kapalnya rusak ketika bertempur. Konon, mereka menjadi nenek moyang masyarakat kota Tapak Tuan sampai saat ini. Gitu aja ya guys. Oke, gini dulu konten dari awak tentang Aceh Selatan dan tentang Tapak Tuan. Semoga menambah pengetahuan dan menambah apa pokoknya gitu aja lah. Saya Putra Aguan undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.